Halo, kembali lagi di channel The Official Auto bersama saya Hafid. Sepanjang September kemarin, dunia otomotif baik secara global maupun di Indonesia kedatangan berbagai macam mobil baru. Segmen SUV masih menjadi yang paling populer. Kira-kira mobil apa saja? Inilah Auto Top 5 Car Edition. Mobil pertama datang dari pabrikan otomotif asal Yokohama, Jepang. Ya, inilah dia Nissan. Nissan Indonesia akhirnya mendatangkan kendaraan elektrifikasi, tapi bukan Leaf atau Note e-Power seperti yang digadang-gadang sebelumnya, melainkan Kicks e-Power. Ini adalah SUV kompak hybrid yang tidak memerlukan charging atau pengisian daya melalui sumber eksternal. Mobil ini hanya memerlukan pengisian bahan bakar layaknya mobil konvensional. Pemutaran roda pun dilakukan oleh motor listrik, jadi si mesin ini hanya bertindak sebagai charging layaknya powerbank portable. Untuk engine-nya berkode HR12E, mesin bensin yang dapat ditemukan juga pada mobil-mobil Datsun Go dan Go Plus. Kubikasinya 1,2 liter dengan konfigurasi 3 silinder. Nah, sementara nih motor listrik sebagai jantung pacu utama menghasilkan daya 129 PS. Tenaga yang cukup besar untuk mobil berukuran kompak. Namun yang jadi perhatian adalah torsinya. Kendaraan elektrifikasi dikenal memiliki torsi besar dan muncul secara instan. Di atas kertas, Kicks e-Power menghasilkan 260 Nm sejak putaran 500 rpm. Selain performanya, mobil ini juga dilengkapi berbagai fitur yang menunjang baik itu keselamatan maupun kenyamanan pemiliknya. Mobil pun dihargai cukup kompetitif senilai 449 juta rupiah. Model kedua datang dari pabrikan asal Eropa, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz mendatangkan dua model baru di Indonesia. Ia adalah GLA 200 Progressive Line yang merupakan pengganti dari generasi sebelumnya di tanah air. Model kedua adalah GLB 200 Progressive Line yang merupakan pelengkap jajaran SUV alias benar-benar baru. GLA sendiri mengalami perubahan dari gaya hatchback tinggi menjadi SUV mungil. Generasi kedua ini mendapat peningkatan pada tinggi badan. Sementara GLB menempatkan posisinya di antara GLA dan GLC. Satu platform sih dengan GLA, tapi secara fungsionalitas berbeda. Soalnya ia mampu mengangkut hingga 7 penumpang, atau tepatnya 5+2. Jadi baris paling belakang bisa diisi anak kecil atau orang dewasa dengan postur tubuh kurang dari 169 cm. Tak hanya platform, engine yang digunakan juga sama. Keduanya memakai engine 4 silinder dengan kubikasi 1,3 liter yang sanggup menghasilkan 163 horsepower di putaran 5.500 rpm. Torsinya terbilang besar lah, cukup lah, di 250 Nm dari putaran 1.620 sampai 4.000 rpm. Seluruh putaran diterjemahkan ke roda depan melalui gearbox otomatis dual clutch 7 percepatan. Bila Anda tertarik untuk membelinya, GLA 200 Progressive Line dibanderol 779 juta. Sementara GLB 200 Progressive Line lebih mahal 50 juta atau tepatnya 829 juta. Tapi jangan lupa harga ini berstatus off the road. Model ketiga datang lagi dari pabrikan Jepang. Ia adalah Toyota yang membawa Yaris facelift di Indonesia. Perubahannya memang tidak terlalu signifikan dengan fokus rombakan pada muka dan beberapa fitur. Semua rentang diberi pilihan 3 atau 7 airbag. Mereka kini hanya menjual dua varian, yaitu G yang di Lego mulai dari 263 juta dan TRD yang dibanderol mulai 284,8 juta. Sementara trim E harus dieliminasi. Anda tidak akan menemukan trim E pada Yaris terbaru. Walau begitu, tetap ditawarkan dua sistem transmisi, manual 5 percepatan dan CVT yang dipadukan dengan pedal shift. Lantas apa saja yang berubah? Toyota mengubah wajah dari Yaris menjadi lebih kekinian. Grill depan yang bergaya trapezoid diberikan kisi-kisi berupa jaring. Lampu utama kini berteknologi LED dengan tatanan rumah yang lebih sipit. Sementara itu, posisi daytime running light juga ikut berpindah ke dalam lampu sehingga membuatnya semakin tajam. Gaya ini mengikuti beberapa produk dari Toyota teranyar. Perubahan yang paling dibanggakan oleh Toyota untuk Yaris adalah radius putar. Ya, katanya nih dia lebih pendek dari Yaris sebelumnya. Sekarang menjadi 5,1 meter. Sehingga saat berputar balik menjadi lebih praktis. Ini sangat membantu untuk para pengemudi pemula maupun wanita. Lalu bagaimana soal jantung mekanis? Yaris baru masih mengandalkan mesin lama. Berkonfigurasi 4 silinder, 1,5 liter, berteknologi dual VVTi.
ini menghasilkan daya yang cukup kompetitif, 107 PS di putaran 6000 rpm dan torsi 140 Nm yang keluar sejak 4200 rpm. Model keempat masih datang dari brand Toyota, tapi kali ini modelnya berbeda. Modelnya merupakan sports car. Ya, Toyota mendatangkan GR Supra Special Edition yang dijual hanya 12 unit di Indonesia. Harganya cukup fantastis. Kalau model biasanya dibanderol 2 miliar 158 juta, versi Special Edition ini dibanderol 2 miliar 179 juta. Harga ini merupakan on the road DKI Jakarta. Bagi Anda yang tertarik ingin membelinya, mungkin akan sedikit kecewa. Soalnya Toyota mengatakan mobil ini sudah ludes terjual. GR Supra Special Edition ini memiliki mesin 3 liter twin scroll turbocharger 6 silinder segaris. Di model Special Edition ini, mesin dituning ulang sehingga menghasilkan tenaga yang lebih powerful. Powernya berada di 387 PS di rentang 5000 sampai 6500 rpm. Namun, torsi tidak mengalami perubahan. Penyaluran daya mengandalkan transmisi 8 speed sport automatic sehingga memberikan keleluasaan saat berkendara. Model terakhir datang lagi dari Nissan. Nah, kalau ini bukan di Indonesia, tapi secara global. Ia adalah Nissan Z Proto. Setelah lama spy-shootnya beredar, pemberitaannya cukup panjang, akhirnya Nissan mengeluarkan Z Proto. Walaupun mobil ini di launching secara streaming, tapi mampu menarik perhatian dari masyarakat. Bagaimana tidak, soalnya ini adalah penerus dari Fairlady Z. Sebenarnya ini masih dalam bentuk prototipe, tapi sepertinya ini sudah mendekati dengan model massalnya. Nissan ingin mengajak bernostalgia kembali ke memori 240Z, 280ZX, 300ZX, sampai 370Z. Diolah dalam kemasan retro modern yang sangat apik. Nissan menyebutnya desain modern dengan proporsi klasik. Bodi menegaskan profil Z, mulai dari kap mesin panjang menandakan layout FR, sampai bagian belakang yang besar seolah membungkuk. Tak lupa elemen mutakhir yang ada di dalam kulit klasik itu tadi. Wajahnya tak menerapkan konsep V-Motion seperti mobil-mobil Nissan lainnya. Sebab Z Proto diperuntukkan untuk kalangan antusias Z-Car yang terkenal fanatik. Makanya punya ciri khas sendiri. Soal jantung mekanisnya ini terkonfirmasi mesin V6 Twin Turbo. Walaupun belum tahu kode mesin atau spesifikasi lengkapnya, kemungkinan bakal dipasang VR300 DDT yang sudah dipakai lebih dulu oleh Infiniti Q50 dan Q60 Coupe. Dia punya dua versi tenaga, yaitu 300 dan 400 horsepower. Itulah tadi Auto Top 5 Car Edition September 2020. Dari kelima model, kira-kira mana yang paling menarik? Langsung aja komen di bawah. Dan untuk berita selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di auto.com dan jangan lupa untuk subscribe channel The Official Auto untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!